Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas algoritma pemrograman. Sebelumnya, kode yang harus kita capai adalah menerapkan alur logika pemrograman komputer. Algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dalam penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Singkat tentang sejarah algoritma. Di sini kata algoritma berasal dari nama penulis buku Arab terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algoritm. Perubahan kata dari algoritm menjadi algoritm muncul karena kata algoritm sering dikelirukan dengan aritmetik, sehingga akhiran in berubah menjadi it. Karena perhitungan dengan angka Arab sudah menjadi hal yang biasa, maka lambat laun kata algoritma berangsur-angsur dipakai sebagai metode perhitungan secara umum, sehingga kehilangan makna kata aslinya. Dalam Indonesia, kata algoritm diserap menjadi algoritma. Jadi di sini definisi dari algoritma yaitu algoritma berkaitan dengan pengerjaan sesuatu. Misalnya, kita akan membuat kue bolu dari bahan yang telah tersedia. Kita tentu memerlukan resep kue bolu tersebut. Apabila kita tidak memilikinya, lalu kita kerjakan kuenya secara sembarangan, maka kue yang dibuat tidak akan sesuai harapan. Algoritma dapat diibaratkan seperti resep tadi, yakni berisi langkah-langkah untuk mengerjakan sesuatu. Dalam hal pembuatan kue, algoritma atau resep adalah langkah-langkah untuk membuat kue tersebut. Jadi algoritma ini adalah urutan langkah-langkah yang harus diselesaikan guna menyelesaikan sebuah masalah. Selanjutnya, struktur algoritma. Inti dari algoritma adalah menemukan solusi dari suatu masalah. Untuk menyelesaikan masalah, algoritma membutuhkan spesifikasi input atau masukan sesuai yang diperlukan. Memprosesnya melalui serangkaian langkah-langkah dan menghasilkan output atau keluaran sebagai solusi dari permasalahannya. Di sini struktur algoritmanya seperti ini. Yang pertama itu ada masalah, kemudian algoritma, dan terakhir menghasilkan solusi. Atau sama juga dengan input atau masukan, kemudian diproses dengan algoritma dan menghasilkan hasil outputnya. Ciri-ciri dari algoritma. Jadi algoritma mempunyai beberapa ciri khusus. Yang pertama, algoritma mempunyai awal dan akhir. Suatu algoritma harus berhenti setelah mengerjakan serangkaian tugas. Dengan kata lain, suatu algoritma memiliki langkah yang terbatas. Yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat sehingga tidak memiliki arti ganda atau tidak membingungkan atau ambigu. Yang ketiga, memiliki masukan atau input.
atau kondisi di awal. Yang keempat, memiliki keluaran atau output atau kondisi akhir. Yang kelima, algoritma harus efektif. Bila diikuti benar-benar maka akan menyelesaikan masalah. Aturan penulisan algoritma. Yang pertama ada header. Header ini adalah judul, nama, judul algoritma, atau bisa disebut juga dengan bagian kepala. Bagian teks algoritma yang digunakan sebagai tempat mendefinisikan nama program dengan menentukan apakah teks tersebut adalah program, prosedur, ataukah fungsi. Jadi algoritma yang memberikan gambaran secara singkat apa tujuan dari algoritma tersebut. Misalnya seperti nama resep masakan. Yang kedua, misalnya seperti petunjuk melakukan sesuatu, atau jadwal kegiatan, atau langkah-langkah penyelesaian sebuah masalah, dan masih banyak lagi contohnya. Pemberian nama algoritma disarankan singkat dan jelas, namun sudah mewakili maksud dari algoritma tersebut. Dalam algoritma komputer, biasanya nama algoritma dituliskan tanpa menggunakan spasi. Misalkan, algoritma volume balok atau algoritma volume _ balok. Jadi, kalau dalam program, dalam komputer, nama algoritma ini tidak boleh menggunakan spasi. Spasinya itu boleh diganti dengan underscore atau garis bawah. Dan aturan yang kedua adalah deklarasi. Jadi pada bagian ini merupakan tahap persiapan dari algoritma. Pada bagian ini dijelaskan kebutuhan agar algoritma dapat berjalan. Istilah lainnya disinilah alat dan bahan didefinisikan. Dalam algoritma pemrograman, bagian deklarasi menjelaskan input atau masukan apa saja yang akan diproses oleh algoritma, termasuk jenis data input atau tipe datanya, juga output apa yang akan dihasilkan serta semua hal yang akan dipakai dalam algoritma. Yang didefinisikan dalam algoritma ini termasuk variabel, tipe data, konstanta, nama prosedur, tipe, dan fungsi yang akan kita pelajari. Jadi di deklarasi ini adalah tempat prosesnya terjadi algoritma. Dan yang terakhir, bagian deskripsi. Pada bagian ini dijelaskan serangkaian langkah-langkah atau instruksi atau pernyataan statement untuk memproses alat dan bahan atau inputan untuk menghasilkan output sesuai yang diharapkan. Langkah-langkah dalam algoritma dituliskan dari atas ke bawah atau urutan penulisan menentukan urutan perintah. Yang dideklarasi tadi adalah seperti contohnya bahan, alat, dan yang dideskripsi ini adalah proses terjadinya algoritma untuk menghasilkan sebuah output. Di sini ada sebuah contoh dari algoritma. Algoritma yang terjadi sehari-hari di kehidupan kita. Contohnya di sini ada resep puding mutiara. Bahan: 1 bungkus tepung hongkwe, 250 gram gula pasir, 1 gelas santan kental, 3 gelas air, 100 gram mutiara, rebus dan tiriskan.
1 lembar daun pandan, setengah sendok teh garam. Cara pembuatannya. Yang pertama, campurkan tepung hongkue, gula pasir, dan santan. Tambahkan air, garam, dan daun pandan lalu masak sambil diaduk agar rata. Kemudian yang kedua, masukkan mutiara ke dalam adonan tepung hongkue, aduk hingga rata. Dan yang ketiga, tunggu hingga adonan mendidih dan mengental. Angkat dan tuang dalam cetakan, kemudian dinginkan. Yang keempat, jika puding sudah dingin dan padat, keluarkan dari cetakan dan sajikan. Ini adalah contoh dari algoritma sehari-hari. Di sini saya ambil contohnya, contoh resep masakan. Dan di sini, mana yang disebut header? Ini, header itu adalah judul. Judulnya di sini, judul dari masalah yang di sini adalah resep puding mutiara. Masalahnya apa? Masalahnya kita mau membuat puding mutiara dan kita harus menentukan header atau judul. Judulnya, headernya di sini kita pakai resep puding mutiara. Terus bagian mana Bu yang dikatakan bagian deklarasi? Bagian deklarasi ini. Bahan. Kalau dalam contoh ini bagian deklarasinya adalah bahan yang menjelaskan tentang semua input yang akan diproses. Input atau masukan yang akan diproses nantinya oleh algoritma. Terus yang terakhir bagian deskripsi. Ini disebut bagian deskripsi. Cara pembuatannya, cara prosesnya, cara pengolahannya. Jadi ini adalah contoh bagian-bagian dari algoritma sehari-hari. Sekian, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Tetap belajar walaupun dengan jarak jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.